peningkatan sumber daya kelautan, termasuk produksi energi air dan angin. Upaya dan kenyamanan nelayan dalam mencari ikan. Zona ekonomi eksklusif kunci kedaulatan ekonomi laut. Regulasi luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video mengenai zona ekonomi eksklusif. Saya Jadian Padri, NIM 2335045. Saya Pina Juliani, NIM 2335002. Saya David Armel, NIM 2335040. Saya Repa Maya Sofa, NIM 2335014. Saya Ardianzah, NIM 2335204. Oke, simak video berikut. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian dari zona ekonomi eksklusif dan kami akan menyampaikan masalah yang ada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan di video kali ini kami juga akan menyampaikan pandangan dan pendapat mengenai zona ekonomi eksklusif dan masalah yang ada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Zona ekonomi eksklusif, Z, adalah wilayah laut yang diukur sejauh 200 mil laut dari garis dasar pantai, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya, serta memiliki yurisdiksi dalam hal lingkungan laut dan kegiatan penelitian ilmiah. Berikut berita terbaru yang muncul dari Laut Indonesia. Kapal ikan asing, Kia, berbendera Vietnam diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Kepri. Maka dari itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menangkapnya. Kami pastikan negara hadir dalam hal ini menjaga Laut Natuna Utara supaya bebas dari illegal fishing, kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono, Jumat, 18 April 2025. Dikutip Detik Sumut, penangkapan 2 kapal tersebut merupakan hasil sinergi KKP dengan instansi terkait dalam operasi terpadu Bakamla Padma Yudhistira 2025, di mana KKP mengerahkan KP Orca 03, serta operasi mandiri KKP menggunakan KP Orca 02. Kapal ikan asing dengan nama lambung 936 TS, 135 gigaton, dan 5762 TS, 150 gigaton, itu terdeteksi oleh kapal pengawas Orca 03 di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, UPENRI, 711 Laut Natuna Utara pada Senin 14 April. Kapal tersebut diketahui mengoperasikan alat tangkap traul secara bersamaan oleh 2 kapal, Pair Traul, yang jelas dilarang di Indonesia. Alat tangkap ini sangat dilarang karena dampak kerusakannya luar biasa. Ikan-ikan kecil ikut terjaring yang menyebabkan sumber daya ikan habis dan merusak ekologi. Ujarnya, kapal berbendera Vietnam sempat berusaha kabur dalam upaya penangkapan. Kedua kapal ikan berbendera Vietnam itu sempat berusaha melarikan diri dari petugas. Kemudian dilakukan pengejaran dan diamankan. Saat penangkapan 2 Kia berbendera Vietnam itu sempat berusaha kabur dari kejaran petugas. Petugas KKP kemudian menurunkan Rigid Inflatable Boat, RIB, untuk melakukan pengejaran dan menangkap kedua kapal, ujar Pung. Berdasarkan pemeriksaan, Kia dengan nama lambung 936 TS, 135 gigaton, membawa 14 orang ABK dengan muatan kurang lebih 1000 kg ikan. Untuk kapal dengan nama lambung 5762 TS, 150 gigaton, mengangkut 16 ABK dengan muatan ikan sekitar 3500 kg ikan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 orang ABK berkewarganegaraan Vietnam, ujarnya. Berapa kerugian negara? Bisa diperkirakan, kerugian negara yang bisa diselamatkan sebesar 152,8 miliar rupiah. Nilai tersebut dihitung dari hasil tangkapan ikan, potensi kerusakan ekosistem laut serta valuasi penggunaan alat tangkap ilegal Pair Traul, ujar Pung. Menurut pendapat dan pandangan saya, Indonesia harus menindaklanjuti dan menindak tegas terhadap klaim-klaim dan pengakuan-pengakuan dari negara lain terhadap Laut Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum internasional, karena itu bisa berdampak terhadap kesejahteraan nelayan dan kenyamanan nelayan dalam mencari ikan. Terima kasih.
Menurut saya, gerakan ekonomi biru lokal, gelongan kooperasi nelayan, budidaya lepas pantai, dan pariwisata bahari agar masyarakat menjadi mata dan pencarian, pelindungan JEE sekaligus menikmati prosesnya. Menurut saya, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut di mana suatu negara berdaulat mempunyai hak eksklusif mengenai eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, termasuk produksi energi air dan angin. Menurut pendapat saya, digitalisasi perizinan dan transparansi, semua izin penangkapan, eksplorasi, dan hasil produksi tercatat, daring, dan terbuka. Semua itu untuk memudahkan audit untuk menutup celah korupsi. Baiklah, menurut pendapat saya, zona ekonomi eksklusif kunci kedaulatan ekonomi laut. Pastikan regulasi kuat, patroli tegas cegah pencurian, dan diplomasi aktif selesaikan tumpah tindih. Hasilnya sumber daya lestari, pendapatan negara naik.